Mas, saya tebar ikan ukuran 5-7 cm lewat 5 hari kok sudah mati separuh. Itu kenapa ya? Nah, pertanyaan itu mau saya jawab pun ya bingung. Saya nggak tahu gejalanya seperti apa, matinya seperti apa empedunya pecah, atau kena jamur, atau perutnya yang buncit. Itu harus komplit. Kalau mau tanya ke saya harus komplit. Kalau bisa sertakan gambarnya atau videonya, bahkan kalau bisa video kolamnya, silahkan. Jadi gini, saya bisa jawabnya seperti ini. Jadi jangan memaksakan, oh iya ini bibit unggul, bibit bagus, bersertifikat, terus panjenengan berharap besar ini bibitnya bagus seperti di tempat asalnya. Oh, belum tentu. Karena apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur semua pecinta ikan Kebumen. Salam klipik-klipik, belajar sama-sama belajar. Dari kemarin beberapa video ada gabus, betutu, terus ya itulah sidat. Jadi hari ini kita kembali ke Nila lagi menjawab pertanyaan dari panjenengan semua yang sudah masuk lewat nomor WA saya. Nomor WA saya tercantum di deskripsi channel, bukan deskripsi video. Jadi gini, pertanyaannya, ini saya sambil mau panen bibit karena ada permintaan. Ini pertanyaannya gini, Mas, saya tebar ikan ukuran 5-7 cm lewat 5 hari kok sudah mati separuh. Itu kenapa ya? Nah, pertanyaan itu mau saya jawab pun ya bingung. Saya nggak tahu gejalanya seperti apa, matinya seperti apa empedunya pecah, atau kena jamur, atau perutnya yang buncit. Itu harus komplit. Kalau mau tanya ke saya harus komplit. Kalau bisa sertakan gambarnya atau videonya, bahkan kalau bisa video kolamnya, silahkan. Jadi gini, saya bisa jawabnya seperti ini. Saya mau lihat dulu ikannya seperti apa. Kalau empedunya pecah, itu faktornya banyak. Satu, bisa airnya, kualitas airnya kurang bagus. Terus pH-nya terlalu tinggi, kalau nggak terlalu rendah. Terus cemaran dari air. Misal air di tempat panjenengan itu kayak berkarat, itu bisa menyebabkan empedunya pecah. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya itu satu, tambahkan aerasi, Venturi, aerator, ataupun supercharger, ataupun apa. Yang kedua, saring airnya, dikasih saringan, jadi kayak model ras tapi ras sederhana. Kasih saringan, tapi saringannya jangan misalnya kolam segini nih kolam segini kok saringannya cuma ember, ya nggak banding, nggak bisa, nggak fungsi saringannya. Saringan itu, filter itu minimal 1/3 dari volume kolam, ukurannya seperti itu saringan. Terus kalau misalnya ikan ini kena jamur, itu penyebabnya apa? Biasanya jamur itu disebabkan satu, bakteri, yang kedua suhu airnya terlalu dingin. Kalau tidak, siang panas suhu airnya hangat, kalau malam drop, itu juga bisa menyebabkan jamur. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya cukupkan sinar matahari untuk kolam. Jadi misalnya kolam itu jangan dikasih atap, jangan ditutup pakai paranet ataupun apa. Itu bisa menyebabkan air terlalu dingin. Oke. Terus settingan kolamnya di bawah, kalau misalnya pakai baliho kayak gini, di bawah kolam itu dikasih pasir laut atau sekam, merang, terus gergajian kayu. Di samping empuk, terpalnya ini nggak mudah kena benda tajam, terus juga bisa menyerap panas. Jadi kalau malam airnya tetap hangat, itu bisa menghindari jamur. Tapi kalau yang sudah kena jamur gimana, Mas? Kalau yang sudah kena jamur ya pisahkan, jangan dicampur, sebab kalau kena jamur nanti bisa-bisa satu kolam habis semua. Itu dari satu pertanyaan penjabarannya panjang, makanya
panjenengan itu harus menyertakan video atau gambar ikannya yang mati. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Lanjut untuk pertanyaan kedua. Jadi, Mas, ikan saya tabur, belum tak kasih makan, belum dikasih makan, tapi ikannya pada mati. Matinya itu perutnya membesar, kembung. Itu kenapa ya? Oke, jadi gini, gejala ikan yang perut kembung itu biasanya itu kan karena overfeed atau pemberian makan yang terlalu berlebih. Tapi ini belum dikasih makan kok sudah kembung. Itu kenapa? Biasanya itu panjenengan belah saja, itu di dalamnya ada banyak air, terus di rongga lambungnya itu luka. Berarti itu karena bakteri, bukan karena overfeed. Nah, cara ngatasi bakterinya seperti apa? Sederhana saja. Kasih garam krokos, kasih garam kasar itu 1 meter kubiknya 300 gram. Atau kalau tidak, 1 meter kubiknya itu 1 kilo. Biarlah air payau, nggak apa-apa. Airnya jadi asin misalnya, nggak apa-apa. Nilai itu nggak masalah. Itu untuk yang perutnya kembung. Terus yang mau saya tekankan sama panjenengan lagi, bagi panjenengan yang pemula, kalau beli bibit, jangan berpikir, oh ini bibit unggul, ini bibit yang bersertifikat, dan lain sebagainya. Itu kurang istilahnya. Oke, bibit itu memang betul fix unggul. Tapi yang paling penting itu bagaimana kolam panjenengan, kolam di tempat panjenengan itu sesuai dengan kondisi alam. Dalam arti gini, contoh, bibit A dari Jawa Barat didatangkan ke tempat panjenengan posisinya di Jawa Tengah. Bibit ini bagus di Jawa Barat, tapi belum tentu bagus di Jawa Tengah. Sebab apa? Kondisi alam, kondisi air itu sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, terus gimana mas caranya? Yang pertama, jenengan harus cari farm sedekat mungkin dengan tempat panjenengan. Farm ataupun bibitnya yang paling dekat. Karena jarak pengiriman juga sangat pengaruh nanti di kematiannya. Jenengan harus cari farm sedekat mungkin dengan tempat panjenengan. Kalau tidak, misal ya ini daerah Kebumen. Berarti sebelah timurnya Purworejo, sebelah timurnya Jogja, sebelah baratnya Cilacap, sebelah baratnya lagi Jawa Barat. Jadi ini satu jalur, satu garis. Jadi kondisi alam di Kebumen sama di Purworejo sama di Cilacap itu sama, serupa. Kira-kira seperti itu. Kalau seandainya jenengan kesulitan nyari, waduh saya ini di daerah Pantai Utara misalnya. Ya kalau Pantai Utara, jenengan harus cari bibit yang asal dari Pantai Utara. Itu kira-kira caranya seperti itu. Jadi jangan memaksakan, oh iya ini bibit unggul, bibit bagus, bersertifikat, terus panjenengan berharap besar, ini bibitnya bagus seperti di tempat asalnya. Oh belum tentu. Karena apa? Banyak penyebab faktor kematian yang terbesar itu dari kualitas bibit, terus dari jarak pengiriman. Itu faktornya yang utama seperti itu. Jadi misalnya jenengan mau beli bibit dari tempat saya, jenengan posisinya di Sumatera. Pak, saya juga nggak jamin bibit di tempat saya ini yang 3 bulan bisa panen di tempat saya, kok di Sumatera bisa setengah tahun, bisa 7 bulan bisa, karena kondisi alamnya itu beda. Oke? Semoga tayangan saya bermanfaat. Kritik dan saran saya tunggu di bawah di kolom komentar. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah menonton. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelipit-kelipit. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.
klik